Gimana cara kamu membedakan Naura yang dulu, yang penyanyi cilik, sama Naura sekarang yang penyanyi remaja? Mungkin dari segala sisi beda, tapi yang nggak akan beda tuh niat baik aku dalam berkarya. Five, four, three, two, one, lights on! Hey guys, it's me again di Bicara Cinta. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang sangat talented dan masih muda banget. Dia adalah bintang tamu termuda yang pernah ada di Bicara Cinta. Sekarang dia udah mengeluarkan single terbaru dia sebagai penyanyi remaja. Kira-kira siapa ya? I think you all know. Naura! Thank you! Hi everyone! Tapi aku denger kamu baru ngeluarin single terbaru ya? Iya. Namanya apa? Kasih tahu teman-teman kita di rumah. Judulnya Kisah Kasih Sayang. So, itu tuh bagian dari statement aku sebagai mempunyai image baru sebagai penyanyi remaja. Okay. Well, I can't wait to talk all about it. Tapi sebelum kita omongin transformasi kamu dari penyanyi cilik ke penyanyi remaja, gimana kalau kita main game dulu? Iya. Alright. It's beer pong time! Okay, my turn. Oke. Kalau kamu terlahir kembali, apa yang mau kamu ubah dari perjalanan hidup kamu? I don't think aku bakal ngubah apapun, cause I'm grateful for what I have now. So I think there's nothing yang harus aku ubah like that. Guys, dan itu datang dari seorang gadis berumur 15 tahun. 15 tahun aja udah tahu kita harus grateful, bersyukur dengan apa yang kita punya. That's so wonderful. Thank you. Your parents must have raised you really, really well. I think when I was 15, I'm not gonna lie, ini aku umur 15, aku banyak komplain sih. Your turn. Okay, my turn. Apa achievement yang ingin kamu raih ke depannya? Wow, kalau aku udah meninggal nanti, aku inginnya aku at least udah bisa berpartisipasi untuk membantu perempuan-perempuan Indonesia menyadari potential mereka, dan aku ingin melihat Indonesia yang lebih setara secara gender, dan Indonesia yang selalu ada di pihak korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan, cause victims are never at fault. Korban nggak pernah salah, dan kita harus selalu support dan membantu mereka, dan mereka harus mendapatkan keadilan yang mereka deserve. So that's what I want. Oh my goodness. We're both good. We're both good. Oke, siapa 3 orang musisi Indonesia yang paling pengen kamu ajakin kolaborasi? First of all, Cinta Laura. Really? Yeah, of course. I'm down, you know, because I feel like both of us, we can dance together and sing. Yeah. And, you know, I look up to you, like, you know, I swear to God. And Ardhito Pramono. Wah, dia udah pernah loh jadi guest star di acara ini. Really? Yeah. Wow. Yeah. Yeah, aku pengen banget kolaborasi sama dia. And last one, oh maybe Raisa. Yeah. She's literally like a princess I come to know. life. Okay, your turn. My turn? What is this? Udah, aku pulang. Bye. Jangan dong. Jangan pulang dong. Apa talk show atau acara YouTube yang paling ingin kamu datangi saat ini? Oke, aku mau setelah ini aku diundang ke podcastnya Naura, ya? Yes, please. Catat ya, take notes ya, oke? Okay, nice. My first failure. Aduh, okay, your turn. Oke. Okay, nice. Jika diharuskan bergabung dalam sebuah komunitas apa yang ingin kamu ikuti? Oh, aku pengen ikut gaming community. Wow. Do you play video games atau main game? Not that much. HP? Not that much. Aku pengen ikut karena ternyata itu komunitasnya besar banget. Apa ya, waktu aku syuting kemarin sama Angga Yunanda, kebanyakan castmates aku main game semua, hanya aku yang kurang sering main game. Jadi aku mikir, is there something wrong with me? Maybe I should try it out gitu. Dan ternyata gaming community besar, malahan orang Indonesia banyak yang jago dan menang kompetisi gaming internasional. Wow. Nice. Oke. Oke. Apa lagu yang paling menggambarkan perasaan kamu saat ini nyanyikan?
I don't listen to any song. Well, I listen to my own song. Aku dengerin my latest single. Oke, nyanyiin dong. Really? Yeah, like satu verse atau chorusnya. Inilah kisah kasih sayangku. Andaikan ku bisa pergi denganmu, tetapi inilah kisah kasih sayangku. Aku hanya bisa bernyanyi yang merdu. You know what you remind me of? What? A Disney princess. Really? Iya, Oh my kamu kalau God. ngomong suaranya itu enak banget. Ngomong aja udah enak didengar kayak Disney princess. And then your voice is also Thank extremely you. melodious. Thank you. So, mudah-mudahan di masa depan kamu bisa jadi pemain feature film Disney princess gitu. Oh my God, that's my biggest dream. Maybe you can be Raya, but the feature film version. Have you watched Raya? Keren banget loh itu. I haven't. Okay, your turn. Aplikasi apa yang kamu harap nggak pernah ada dan kenapa? Aku harus akui bahwa social media itu adalah sesuatu, a blessing and a curse at the same Yeah. time ya. Blessing kenapa kita bisa lebih dekat sama fans, kita bisa update kegiatan kita, kita bisa mempromosikan karya-karya kita. But at the same time, it's a source of stress for me. Yeah. Karena aku benar-benar tipe orang yang suka benar-benar mengenjoy moment dalam hidup aku, dan zaman sekarang aku rasa semua orang ngerasa harus Insta story atau harus ngefoto makanan mereka atau ngefoto di mana mereka berada, and there's nothing wrong with that. Aku sama sekali nggak mengkritik itu, tapi jadi stress juga karena kita nggak bisa mengenjoy hidup kita sepenuhnya. Yeah. So yeah, I don't hate social media at all. Tapi kalaupun nggak ada, aku ngerasa hidup akan jadi lebih tenang. Yeah. Yeah, I totally agree. yeah. Okay. Oh my goodness. Tunjukin gerakan dance favorite kamu sambil nyanyiin lagu atau beatnya. Oke. I got the beat, I got the kick and mela. Ready? Yeah. It's only me, I don't like no mela. That's okay. We should do a dance cover together. We you know? should. Okay. Yeah? Maybe next week. Yeah, next week, yeah. Okay, we're gonna answer this question. Yeah. Jika dikasih kesempatan main film lagi, apa peran yang sangat ingin kamu mainkan? I wanna be Cher from Clueless. Oh my god, untuk kalian yang nggak tahu, film Clueless itu film tahun 90-an yang pokoknya bisa dibilang klasik banget buat remaja. And Yeah. I love Cher. Okay, Yeah, kenapa? I really wanna be Cher because she can stand for her opinion, and you know, with everything yang kayak Yossi as a teenager, dia bisa equal between herself and her friends. In other words, menurut Naura, karakter Cher itu keren banget karena dia punya prinsip yang kuat, nggak takut mengekspresikan diri dia sendiri, dan bisa pokoknya stand up buat diri dia sendiri, nggak mau diinjek-injek orang lain. Yeah. Yeah, that's good. Strong girl, strong woman. I like girl power. Okay. Wow. Okay. Relationship goals menurut kamu yang seperti apa? Relationship goals is nggak melulu like how you kayak post it in social media again, tapi balik lagi where kalian bisa menyatukan dua pikiran, harus bisa saling terima satu sama lain without increasing egonya masing-masing. Yeah. Terus bisa equal juga, and then nggak setara dan Yeah. tidak menghalangi apa ya kayak Oh, it doesn't cover like what you Yeah. want. Jadi pokoknya jangan membatasi partner kita dan biarkan satu sama lain berkembang, Yeah, right? exactly. That's so important. Pokoknya kalau kalian punya pacar yang posesif dan gak ngebolehin kalian mengejar mimpi kalian, that is toxic. You don't want that. Anyway, we've finished this game. It's time to chit chat because I want to know so much more about you. Yeah. Chit chat time. Wow, you're good. Thank you. You too. Oh my god. Aku udah berbelas-belas episode latihan. But anyway, I have several questions to ask you today. Dan aku tahu kamu tuh udah mulai nyanyi dari kecil, kalau nggak salah umur 8-an ya. Sebenarnya dulu waktu kamu masuk ke dunia entertainment, dunia musik, itu karena
papa mama kamu yang pengen kamu masuk dunia musik atau kamu sendiri yang pengen jadi penyanyi? Aku suka nyanyi dari when I was a baby, karena my mom is a singer. Dan dari Yeah. kecil, aku selalu dibawa kalau dia nyanyi and everything. So I know the process, kayak check sound and everything. Yeah. Dan begitu aku umur 5 tahun, aku minta untuk jadi penyanyi. Cuman balik lagi, my parents nggak izinin aku karena menurut mereka kayak secara mentally aku belum kuat. Terus kedua mungkin aku mikirnya bagus-bagusnya aja. Mungkin dia nggak tahu aku harus ikut usaha dan lain-lain. Yeah. But for 2 years aku buktiin ke mereka kalau aku tuh bisa dan aku mau. Jadi aku latihan sendiri sampai akhirnya nonton sebuah musikal. Dan di situ aku suka sama lagu-lagunya. Aku langsung minta tolong kayak, Mam, aku mau nyanyi, please tolong mintain lagu sama orang ini. And then, singkat cerita diբikinin lagu. Wow. Dan yang pertama itu duet sama my mom. I was 7 back then. Yeah. Terus begitu dirilis, aku nggak ada niatan kayak, aku harus terkenal, harus everything, aku harus punya album. Tapi, aku cuma bermimpi, cuma sebatas aku pengen jadi penyanyi. Dan aku pengen banget bisa ada untuk Disney one day. Terus, setelah rekaman, di-post di YouTube, terus respon dari orang-orang tuh bagus banget, nggak terlalu banyak tapi bagus banget, and itu lebih berarti menurut aku ketimbang berapa orang yang nonton, berapa viewersnya, berapa yang like. Dari situ aku jadi ketagihan, akhirnya jadi satu album dan akhirnya jadi penyanyi dan dirilis itu pas aku umur 8 tahun. Yeah, wow. What an amazing story. Berarti emang bener-bener musik itu passion kamu ya. Yeah. Dan menurut aku kamu memberikan Indonesia sebuah hadiah karena waktu itu sempat hampir-hampir nggak ada penyanyi cilik waktu kamu umur segitu dan kamu bisa dibilang membuat music anak-anak jadi booming lagi. And I'm so proud of you for that. Thank you. Kamu bisa dibilang kan bagian dari generasi yang hidupnya tuh bener-bener revolving around social media. Jadi tadi kita bahas waktu lagi main game, mau nggak mau tanpa disengaja kita kadang-kadang meng-compare diri kita ke orang lain atau ingin selalu tampil perfect. Kamu punya pressure itu nggak? Sometimes you're like, I feel like people are gonna judge me if I wear this or sing this. Kamu pernah merasakan pressure itu nggak? And how did you overcome it? Biasanya bagaimana kamu bisa bangkit dari pressure yang kamu rasain kalau memenuhi ekspektasi orang lain? Jadi emang dari dulu aku nggak pernah ngerasa ke pressure karena for being a singer atau ke pressure karena keluarga aku, dan itu nggak pernah datang dari tim aku. So I feel like aku tetap mau maju, apapun yang menempa aku, I still wanna maju, as long as itu bukan dari support system aku. Sampai akhirnya as I grew up, 2 years ago aku ngeluarin lagu Dikelilingi Cinta. It was my lagu terakhir sebagai penyanyi anak, tapi itu juga udah mulai peralihan sih. Di situ kayak lagu tentang kalau misalkan kamu lagi ngerasa insecure, don't worry. Tapi semakin lama, semakin aku bertumbuh, aku ngerasa kayak kita tuh udah best versionnya diri kita sendiri. Dan what I have, you don't have. Sebaliknya, what you have, I don't have. Jadi kita punya keunggulannya masing-masing. I mean, kalau misalkan kita ngeliat sesuatu itu kayak buruk, pasti ada meaning yang besar di balik itu. Jadi jangan melulu kita pandangan terhadap sesuatu tuh jelek. Iya, jangan fokus kepada yang negatif, kepada yang buruk, tapi lihatlah kelebihan yang kita punya. Coba asah skill itu lagi supaya kita bisa lebih expert lagi dalam apa yang kita dalam keunggulan kita, ya kan? Orang-orang insecure is like butterfly. Mereka nggak sadar kalau sayap mereka tuh seindah itu. Aku ngerasa pertama insecure nggak datang karena kita sendiri, nggak datang karena orang, tapi datang dari pikiran kita sendiri. Jadi sama aja kayak semacam overthinking. So balik lagi aku coba ganti my mindset, and then I'm happier now. Dan ya dari kitanya juga harus apa ya? Jangan mau untuk terus terlihat perfect, karena semakin kita ingin terlihat perfect, orang-orang tuh akan semakin expect too much from us. Tapi balik lagi nggak cuma dari kitanya, dari kedua belah pihak juga harus mau untuk kayak accept kalau dia tuh juga manusia gitu. Dan I also make mistakes, right? Wow, and menurut aku keren banget bahwa kamu udah realize semua ini di umur kamu yang masih muda. But speaking of butterflies, I mean, I think we can say that you've also evolved. Sekarang kamu menjadi butterfly remaja. Gimana cara kamu membedakan Naura yang dulu, yang penyanyi cilik, sama Naura sekarang yang penyanyi remaja? Mungkin dari segala sisi beda, tapi yang nggak akan beda tuh niat baik aku dalam berkarya. Kayak pasti niat aku selalu pengen memberikan karya yang terbaik dan sama tidak merugikan orang lain. I'm gonna go for it. Dan kalau aku dari experience aku dulu, aku ingat bahwa aku nggak dikasih banyak space untuk ngasih pendapat aku, dan hampir semua lagu-lagu aku tuh ya dipilihin sama label. Tapi bukan berarti aku nggak bersyukur ya, because I know that a lot of people love my songs. Tapi sebagai penyanyi,
I did feel sad that I couldn't put my personality into my music. Kalau kamu gimana? Apakah kamu juga kadang-kadang ada pressure dari label atau kamu bisa memilih lagu-lagu yang kamu inginkan? Kalau dari sisi label dan juga kedua orang tua aku, mereka selalu menerima pendapat aku. Cuman balik lagi, kadang-kadang pendapat kita tuh tidak akan terus benar dan kita butuh feedback dari orang lain terhadap our idea. Jadi aku belajar untuk menjadi someone who's like a risk taker karena aku berani untuk ngungkapin my ideas. Tapi balik lagi aku juga belajar menjadi orang yang open minded untuk menerima feedback dari orang lain. Oke, so untuk menjadi orang yang bisa berkembang, kita harus bisa mendengarkan opinion orang lain, tapi juga jangan takut untuk mengekspresikan opini kita. Iya, betul banget. Wow, I wish I was like you when I was 15. I thought I was smart back then, but I guess I wasn't. No, you're smart, you know. No, but so are you. Wow, aku benar-benar nggak sabar deh lihat kamu 10 tahun ke depan gimana lagi. Cause sekarang aja dengan cara berpikir kamu, aku merasa kamu bisa menginspire dan membuat banyak remaja-remaja di luar sana juga confident. And that's so rare. Karena kalau kita masih remaja, at least from my experience, aku ngerasa kita masih nyari identitas kita yang sebenarnya ya. We haven't really fully discovered ourselves. Kalau dari Naura, apa pros dan cons dari menjadi sekarang seorang penyanyi remaja? Proses orang tuh beda-beda dan waktunya tuh nggak akan sama seperti ya udah kita gitu. Jadi kalau aku bilang balik lagi gimana, apa yang aku bisa bilang, apa yang kalian punya, apa semua things yang you got, mau itu baik atau buruk, coba take it as something yang indah gitu. Karena dari situ mungkin kalian bisa menjadi someone better dan kalian juga bisa belajar. Gitu. Wow. Dan, you know, obviously as a public figure, kamu pasti sering mengalami yang namanya cyberbullying secara online atau mungkin pun bullying secara langsung, mau itu secara verbal atau fisik atau sosial atau apapun itu. Pernah nggak gara-gara bullying kamu jadi mempertanyakan skills kamu atau values kamu? Mostly they bully me because of my skin tone or Oh yeah? Yeah. I'm shocked. You're so gorgeous. Siapapun yang you. mengkritik fisik kamu, menurut aku jealous aja sama kamu. Jadi aku benar-benar completely Indonesian. Jadi hidung aku tuh pesek. Tapi semakin lama, semakin aku sadar kayak talking about beauty standards. Karena aku dibulinya soal maksudnya Fisik beauty kamu, and physically. Aku ngerasa kayak there are no beauty standards. Aku ngerasa everyone deserve to be beautiful. And everybody can be beautiful in their own ways. Yeah. So whatever your skin is, whatever your kayak gimana pun Features muka are, kalian, and as long as kalian hatinya indah and kalian confident, you're gonna be beautiful. Like that's it. Guys, sekarang teman-teman yang di rumah yang mungkin juga pernah dibully karena fisik kalian, ingat kalau kalian membiarkan bully mempengaruhi cara pandang kalian terhadap diri kalian sendiri, ya pasti lama-lama kalian akan percaya apa yang bully itu bilang. Malahan kalian harus berusaha melawan itu ya, karena at the end of the day, kalau kalian percaya diri dan menghargai apa yang kalian punya, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kalian, pasti kalian akan terlihat lebih cantik. Karena kecantikan itu seperti Naura bilang, bukan hanya dari luar, dari hati. Naura pasti kerja keras untuk bisa seperti sekarang. Boleh tahu nggak dari kecil sampai sekarang tuh, kamu mungkin pernah meng-sacrifice waktu kamu dengan teman-teman, atau mungkin kamu jadi berkurang tidurnya, atau gimana? Kayak aku kasih example ya, when I was 13, I was doing sinetrons ya, dan apa yang aku sacrifice adalah menjadi remaja di mana aku bisa hangout dengan teman-teman dan aku juga nggak tidur cukup. I sacrifice my sleep, I sacrifice my social life, and I was actually quite miserable because I was so exhausted. Kalau buat Naura gimana? Karena aku tahu kita punya choreographer yang sama. Dan kamu pasti kalau latihan dance tuh bisa berjam-jam, latihan vokal bisa berjam-jam. Apa yang kamu harus sacrifice untuk bisa jadi seperti sekarang? Yang pastinya aku sacrifice itu ada waktu. Karena dari aku kecil juga aku nggak pernah mau untuk ikut homeschooling. Tapi sekarang di masa seperti ini, aku terpaksa ikut blended school. Same like you. Aku syuting film, aku juga ada syuting video klip, syuting iklan, aku photoshoot dan lain-lain. Itu kalau misalkan nggak setelah pulang sekolah, biasanya aku
setengah hari. Jadi kalau misalkan pun nggak bisa banget digeser jadwalnya, aku setengah hari, yang penting aku sekolah dulu. Tapi pernah nggak sih kamu nyampe titik di mana kamu ngerasa capek? It's like, you know what, maybe I was wrong, maybe this is not for me. Pernah nggak kamu mempertanyakan apa yang kamu lakukan dan mikir, okay, you know what, mungkin aku jadi anak biasa aja deh, nyanyi dan dunia entertainment nanti dulu. It was on my thought, tapi itu kayak cuma sebentar doang. Dengan aku bisa berada di titik yang pada saat itu aku berada, aku ngerasa itu udah semua pakai kerja keras dan aku nggak bisa ngebuang gitu aja. Dan akhirnya I'm happy with what I have now, dan aku udah di mana sekarang. Tapi I feel like it's okay kalau kalian ngerasa capek, kalian ngerasa kayak I think it's not me deh. Tapi coba dipikirin lagi, karena belum tentu rezeki kita tuh bisa datang 2 kali. And sebenarnya it's all about waktu sih. Kalau misalkan emang, karena aku kan juga dengar cerita banyak banget dari teman-teman kan, kayak Naura, kok kamu udah kerja sih umur segini, aku masih nyari gini-gini. Terus aku ngerasa it's all about time. Pokoknya pahami aja prosesnya. Kalian harus mau untuk kerja keras, and then you're gonna get it. But gimana caranya kamu memanage waktu kamu? Kalau kamu kan dengar cerita aku balancing sekolah dan juga pekerjaan dan juga aktivitas olahraga, it was pretty insane. Gimana cara kamu ngebalance semuanya? Karena I have my parents mostly yang benar-benar support aku dalam kedua sisi, dan aku senang kayak my parents nggak nge-push aku untuk kayak udah sekolah, udah karir ntar aja, dan sebaliknya nggak yang udah karir aja, sekolahnya udah ntar aja, yang penting kamu bisa kerja, karena tujuan sekolah juga kerja. Tapi aku ngerasa kayak di sekolah itu aku belajar menjadi seseorang yang disiplin dari seragam, belajar jadi orang yang bisa tepat waktu dari telat atau enggaknya ke sekolah. Terus mindset juga aku belajar dari sekolah, jadi nggak melulu soal mata pelajaran, tapi di situ aku juga belajar something yang orang-orang mungkin nggak realize. I actually udah tahu ya jadwal aku apa aja, dan berapa kali bentrok sama kayak ada konser sekolah akhir tahun gitu, bentrok sama acara nyanyi aku. Terus itu sedih banget sih, karena aku tuh kiranya aku benar-benar bisa ikut si konser ini kan, tapi akhirnya aku ngomongin sama my label juga kalau misalkan aku kayak nggak bisa deh tanggal segini gini, aku mau ada action dulu ya untuk sekolah, aku mau ada pergi kemana, camping, aku ada konser gini-gini aja, aku nggak mau ambil kerjaan dulu ya. Dan aku senang banget itu bisa diterima, jadi diomongin, terus tetap sekolah aja. Basically buat kamu just know what to prioritize ya. Misalnya ada ujian di sekolah ya pasti kamu harus pentingin sekolah, but let's say it's just a regular class, kamu bisa minta izin untuk melakukan syuting atau konser atau apapun itu. So basically kalau buat Naura, punya tim yang supportive, tahu prioritasnya apa di saat itu, dan lakukan semuanya dengan bahagia. Right? You seem like such a positive person, dan aku suka banget. Karena zaman sekarang social media bisa jadi tempat di mana orang-orang menyebarkan negativity, tapi it can also be a place where people spread positivity. Pasti pernah dong seorang Naura ngerasa down atau ngerasa negatif. Biasanya gimana kamu bangkit dari perasaan nggak enak itu? So whenever I feel down, aku pasti aku nangisin dulu, keluarin sendiri. I talk to my parents, terus aku mulai ingat-ingat what I have now, dan aku bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan aku akan ngelakuin hal-hal yang bikin aku seneng, dan I remember aku akan ngumpul dengan loved ones gitu. Wow, we're able to learn so many things from Naura today. Ini menunjukkan guys bahwa semua tentang perspektif dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa membuat semua orang bahagia, kita nggak akan bisa disukain oleh semua orang, tapi kita harus, 1, belajar mencintai diri kita sendiri, 2, bersyukur dengan apa yang kita punya, 3, kerja keras supaya kita bisa ngembangin apa yang kita punya, dan menjadi mudah-mudahan orang yang sukses. Dan menjadi orang yang sukses itu bukan berarti harus punya followers yang banyak atau punya foto-foto yang di likes dengan banyak orang, enggak. Menjadi orang yang sukses adalah menjadi orang yang tidak malas, yang selalu berusaha mengejar mimpi, dan mudah-mudahan along the way bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita juga. So, last thing from me, anak muda zaman sekarang kan, seperti aku udah bilang tadi, ingin segala sesuatu instant. Kalau bisa, sukses instan, terkenal instan. Tapi, kalau aku boleh tanya, apa tips dari Naura untuk bisa, mengenjoy proses, dan juga nggak cepat putus asa kalau kita nggak ngelihat langsung result dari kerja keras kita, hasil dari kerja keras kita. Jadi kalau aku bilang trust process, terus jangan cepat puas, belajar dari manapun dan kapanpun, dan jangan ngerasa
kalian tuh udah cukup segini aja, karena semakin kalian eager untuk menjadi someone better atau kalian eager untuk meraih kesuksesan, itu akan menghasilkan atau akan berbuah yang lebih lagi. Jadi kalau aku bilang sih, sebagai anak yang maksudnya pencapaiannya baru segini dan usahanya belum ada apa-apanya lah sama orang-orang yang sudah jauh lebih sukses daripada aku. Kalau aku bisa bilang, belajar dari manapun dan kapanpun, jangan cepat puas, dan life is like a roller coaster. Jadi terima aja, yang penting kitanya mau usaha terus. And enjoy the ride, karena setiap kegagalan, setiap obstacle yang kita hadapi sebenarnya adalah source pembelajaran dan juga akan membuat kita lebih bersyukur saat kita merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Thank you so much for being on my show, Naura. Thank you for having me. I'm so happy, and hopefully I'll see you again on your show. Dan kalau kalian ingin aku sama Naura bikin single bareng sambil dance, let us know di comment section. Tapi until then, jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. Thank you for watching, guys. Bye.